kita mau memuji Tuhan lagi, tapi sebelumnya kita mau yel-yel Gibeon Kids dulu. Ayo, siapa yang masih ingat? Kita coba ya. Gibeon Kids, yes, 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 yes. Mari kita memuji Tuhan. Tangannya di atas yuk. Kita mau katakan, love the Lord your God. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. I will serve the Lord, karena kita mau melayani Tuhan karena kasih-Nya buat kita. I will serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. I will serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. With all my heart, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. Sekali lagi. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Love the Lord. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Sekali lagi. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi bersama-sama. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku,
adik-adik, kita mengucap syukur karena Tuhan yang telah memilih kita. Oleh karena itu, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kali dia minta adik-adik bisa lipat tangannya, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih kami terlepas dari apapun yang telah kami lakukan Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami dan mengajarkan kami kasih yang luar biasa. Kasih yang sangat hebat yang sudah mengenalkan kepada kami betapa mulianya Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, bahkan sampai saat ini untuk kami dan juga untuk keluarga kami Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk dapat duduk tenang mendengarkan firman-Mu dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo semuanya, aku adalah seorang penjelajah yang sedang mencari seekor hewan langka. Aku punya peta yang akan menuntunku untuk menemukan hewan tersebut. Menurut peta ini, aku harus belok kiri menuju reruntuhan kuno. Kemudian aku harus melewati jembatan yang sudah mau runtuh. Kemudian aku harus melewati sungai yang penuh dengan buaya. Jangan takut, semuanya sudah aku lewati. Sebenarnya, aku paling tertarik dengan seekor hewan yang sangat unik. Namanya adalah kakatua. Kakatua adalah seekor burung yang mampu menirukan suara manusia loh. Wah, keren sekali ya. Dulu, aku pernah memelihara seekor kakatua. Setiap kali aku melewati kandangnya atau dia sedang menginginkan makanan, ia selalu memanggil namaku. Aku jadi ingat sebuah kisah tentang seorang anak yang namanya dipanggil saat malam hari. Namun yang memanggilnya bukan kakatua punyaku loh, atau binatang lainnya atau manusia. Yang memanggilnya adalah Tuhan sendiri. Tahukah siapa dia? Mari kita dengarkan cerita dari Kak Maria. Halo adik-adik semua, Kak Maria sangat senang kita bisa berjumpa dengan adik-adik hari ini. Sebelum mulai cerita, kakak mengajak kalian untuk boleh menyiapkan Alkitabnya. Kalian ingat, Alkitab adalah firman Allah dan semua cerita di dalam Alkitab adalah benar. Nah, mari membuka Alkitab bersama dengan Kak Maria ya. Kali ini kita mau belajar dari 1 Samuel, yaitu di dalam perjanjian lama ya adik-adik, 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci dan tempat tabut Allah berada. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah.
"Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Nah, adik-adik, kita perlu ingat bahwa semua kisah di Alkitab adalah bagian dari kisah yang lebih besar, yaitu tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa melalui anaknya Yesus. Nah, pertanyaan gambar besar kita pada bulan ini, kita akan mempelajari tentang pertanyaan gambar besar yang baru. Adakah sesuatu atau seseorang yang lebih besar dari Allah? Is anything or anyone greater than God? Nah, kita juga mengingat ya beberapa kisah yang sudah kita dengar di bulan yang lalu, yaitu bagaimana Allah sudah membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian, tetapi mereka gagal untuk menaati Allah dengan baik. Allah mengutus banyak hakim untuk membantu mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Dan kali ini kita tahu bahwa mereka terus mengabaikan Allah dan melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak taat kepada Allah. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai hakim yang terakhir yang Allah utus untuk memimpin Israel. Kita akan melihat bagaimana dulu ibunya berdoa kepada Allah meminta seorang anak supaya Allah memberikan kepadanya seorang anak. Dan dengan cara yang ajaib, Allah memanggil anak tersebut menjadi nabinya. Nah, mari kita dengarkan baik-baik kisah ini ya adik-adik, bersama-sama dengan Kak Maria. In a country called Ephraim, a man named Elkanah lived with his wife Hannah. Hannah was very sad because she did not have any children. Hannah wanted to have a family. Every year, Elkanah went to the tabernacle to make sacrifices to God and to worship him. Hannah went with him. Hannah prayed to God, "Lord, if you give me a son, I will dedicate him to you. He will serve you all of his life." A priest named Eli was sitting near the doorpost of the tabernacle. Eli watched Hannah pray. He couldn't hear her, but he saw her lips moving. Eli thought there was something wrong with Hannah. Hannah explained, "I've been pouring out my heart before the Lord." Eli replied, "Go in peace. May God answer your prayers." Hannah and Elkanah returned home, and God did answer her prayers. After some time, Hannah gave birth to a son. She named him Samuel. When Samuel was no longer a baby, Hannah took him to Eli at the tabernacle. "God answered my prayers," she said. Hannah pledged Samuel to serve God, and she worshiped God. Hannah returned home and left Samuel with Eli to serve God. Every year, Hannah returned with a new robe for Samuel, and God gave Hannah many more children. Eli was getting old, and his sons served as priests in the tabernacle. Eli heard that his sons were sinning against God. Eli asked his sons why they were sinning, but they did not listen to him. Samuel, on the other hand, grew older and found favor with God and with men. One night, Eli was in his bed and Samuel was lying in the tabernacle when Samuel heard someone call his name. He ran to Eli. "Here I am, you called me." But it wasn't Eli. He told Samuel to go back to bed. God called Samuel 3 times, and each time Samuel ran to Eli. "Here I am," he said. Eli finally understood that God was calling to Samuel. He told Samuel how to respond. Samuel went back to his place, and God called, "Samuel, Samuel." "Speak, for your servant is listening," Samuel replied. God told Samuel that he was going to judge Eli's family for their sin. The next day, Samuel was afraid to tell Eli what God had said. Eli asked Samuel to tell him what God said, so Samuel did. As Samuel grew, God was with him. Everyone in Israel knew that Samuel was God's messenger. God used Samuel to share his plan with the nation
of Israel. Samuel used God's words to tell the people what God is like. John chapter 1 verse 1 says that Jesus is the Word. Jesus, the Son of God, told the world about God's plan and showed what God is like. Nah, kisah ini diawali dengan sebuah cerita dari kota Efraim. Ada seorang yang bernama Elkana tinggal bersama istrinya Hana. Hana sangat sedih karena tidak memiliki anak. Nah, bayangkan ya bagaimana jika sebuah keluarga tidak memiliki anak, tentu sangat sedih. Nah, setiap tahun Elkana dan Hana pergi ke tabernakel untuk mempersembahkan korban dan menyembah kepada Allah. Tapi kita tahu bahwa Hana terus menangis dan tidak mau makan. Apa ya yang kira-kira terjadi? Ternyata kita tahu Hana sedih karena belum dikaruniai oleh Tuhan seorang anak. Elkana terus berusaha menghibur hati Hana yang sedih, tetapi tidak bisa menolong kesedihan Hana. Suatu hari waktu ada di tabernakel, Hana berdoa kepada Tuhan sampai terus-menerus, dan ia terus menangis sedih di hadapan Tuhan. Hana tahu waktu berdoa itu dia sedang menceritakan perasaannya kepada Tuhan. Nah, meski hanya lewat tetesan air mata dan dia tidak banyak menggunakan kata-kata yang indah, tetapi Hana percaya bahwa Tuhan itu baik dan berkuasa. Tuhan itu sanggup mendengar doa-doa Hana. Kira-kira pada waktu itu Hana berdoa seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau memberiku seorang anak, maka aku akan memberikannya kepadamu. Dan ia akan melayani Engkau seumur hidupnya. Hana berdoa seperti itu kepada Tuhan, adik-adik. Nah, pada saat Hana sedang berdoa kepada Tuhan di tabernakel itu, seorang imam memperhatikan Hana. Imam itu bernama Imam Eli. Imam Eli sedang duduk dekat pintu tabernakel. Eli melihat Hana berdoa lama sekali, tetapi kok tidak ada suara. Yang ada, Eli hanya melihat bibir Hana yang terus-menerus bergerak dan tangisan yang terus-menerus keluar dari ibu Hana. Eli mengira bahwa ada yang salah dengan Hana dan Eli menegurnya untuk berhenti. Lalu Hana menjawab, "Aku sangat sedih. Aku kesini hanya untuk berdoa. Aku sedang menceritakan semua kesusahanku kepada Tuhan melalui doaku." Ketika Eli mendengar, maka Eli berkata kepada Hana, "Kalau begitu pulanglah dengan damai. Jangan lagi engkau sedih dengan kesusahan yang engkau rasakan. Kiranya Allah memberi apa yang engkau minta kepadanya." Lalu sejak saat itu dengan hati yang lega, Hana dan Elkana pulang. Dan setelah itu Allah mendengar doa Hana. Allah bahkan mengabulkan doanya. Setelah beberapa waktu, Hana melahirkan seorang putra dan dia menamainya Samuel. Wow, suatu perjalanan yang luar biasa untuk keluarga Elkana dan Hana. Kita perlu mengingat bahwa Tuhan itu selalu mendengar doa kita. Bahkan saat orang lain tidak mau mendengar dan tidak mampu menolong, di sanalah kita terus percaya bahwa Tuhan itu mendengar dan Tuhan bisa menjawab doa-doa kita dan menolong kita tepat pada waktunya dan seturut dengan rencananya. Itu yang harus kita terus ingat ya adik-adik. Nah, kisah ini berlanjut. Ketika Samuel agak besar, Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Adik-adik masih ingat ya tadi janjinya bahwa ia akan membawa Samuel yang kecil itu tinggal di tabernakel bersama Imam Eli. Sebab katanya, Tuhan sudah mengabulkan doaku dan memberiku anak. Oleh sebab itu, sekarang anak ini kuserahkan untuk jadi milik Tuhan seumur hidupnya. Jadi bukan cuma 1 tahun atau 2 tahun, tetapi seumur hidupnya dia akan melayani Tuhan. Setelah itu Hana menyembah kepada Allah, lalu dia pulang ke rumahnya dan menitipkan Samuel di sana. Nah, Samuel bersama dengan Eli melayani bait Allah atau tabernakel itu. Nah, setelah beberapa waktu setiap tahun Hana selalu mengunjungi Samuel dan membawanya jubah baru untuk Samuel yang masih kecil itu. Setelah itu Allah mengingat Hana. Allah memberi Hana lebih banyak anak-anak. Wow, luar biasa ya Tuhan. Dari seorang yang tidak punya anak sekarang memiliki banyak anak.
Nah, sekarang Eli sudah tua dan anak-anaknya yang menggantikan menjadi imam di tabernakel. Tiap kali Eli mendengar bahwa mereka tidak menaati Allah, Eli bertanya kepada mereka, mengapa mereka berbuat dosa? Tetapi anak-anak Eli terus-menerus berbuat kejahatan dan mengabaikan perintah Tuhan, firman Tuhan. Dan mereka tidak mau bertobat, padahal mereka seharusnya menghormati Allah. Karena apakah ada yang lebih besar dari Allah? Tidak, Allah lebih besar daripada segalanya. Hal ini mengingatkan bahwa anak-anak Eli sebagai anak-anak imam, mereka pun harus belajar untuk menghormati Allah. Nah, is anything or anyone greater than God? No, God is greater than everything. Nah, ini yang harus kita terus ingat adik-adik. Kita bersama-sama belajar. Sementara itu, Samuel makin bertambah besar dan makin disukai oleh Allah dan bahkan manusia. Suatu malam, Samuel itu sedang tidur di tabernakel. Lalu, ia mendengar seorang memanggil namanya. Pada waktu itu, Samuel belum mengenal suara Tuhan. Samuel ini berpikir Imam Eli yang sedang memanggilnya. Lalu ia segera lari dan menemui Imam Eli. Waktu ia datang kepada Imam Eli ternyata tidak memanggilnya. Dan Imam Eli menyuruh Samuel untuk kembali lagi tidur. Lalu Tuhan memanggil Samuel kedua kalinya. Tetapi Samuel kembali kepada Imam Eli karena Samuel belum mengenal suara Tuhan. Waktu dia sampai kepada Eli, Eli menyuruhnya kembali tidur. Samuel, kamu kembali tidur karena aku tidak memanggil kamu. Nah, untuk ketiga kalinya Tuhan memanggil Samuel. Eli akhirnya mengerti bahwa itu suara Tuhan yang memanggil Samuel. Imam Eli memberitahu Samuel bagaimana menjawab panggilan Tuhan yang datang kepadanya malam itu. Pada malam itu kita tahu bukan Samuel yang mencari Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mencari Samuel. Samuel hanya perlu mendengarkan Tuhan berbicara kepada dia. Samuel kembali ke tempat tidurnya seperti yang seperti yang dikatakan oleh Eli, dan Tuhan pun kali ini datang dan berbicara kepada Samuel. Kali ini Samuel menjawab Tuhan, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Allah memberitahukan kepada Samuel rencananya untuk menghukum seluruh keluarga Eli. Tadi kita ingat ya kesalahan anak-anak Eli yang tidak mau taat dan terus-menerus berbuat jahat di hadapan Tuhan. Karena perbuatan jahat inilah maka Allah akan menghukum mereka. Keesokan harinya Eli bertanya kepada Samuel untuk mencari tahu apa yang Allah katakan. Samuel takut karena pesan itu sesuatu yang terdengar tidak baik bagi keluarga Eli, bersifat menghukum atau bersifat hukuman. Tetapi Samuel tetap memberitahukan kepada Eli. Saat Samuel bertumbuh, Allah menyertai dia. Allah terus menyatakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa Samuel adalah pilihan Tuhan, sehingga semua orang Israel tahu bahwa Samuel adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan rencana Allah bagi mereka. Nah, dari sini kita belajar ya adik-adik bahwa ketika Allah mengutus Samuel untuk memberitahu Eli dan bahkan orang-orang Israel tentang dosa-dosa mereka, tentang kesalahan mereka, nah seperti itulah Allah yang selalu ingin menolong kita pada saat kita itu jatuh ke dalam dosa. Ratusan tahun kemudian dia bukan cuma mengutus nabi-nabi, hakim-hakim, tetapi dia mengirim putra tunggalnya, Yesus anaknya yang jauh lebih besar dari Samuel untuk datang ke dalam dunia sebagai manusia. Dan Yesus datang bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang-orang berdosa. Dia tidak duduk di surga dan berkata, kamu harus melakukan hal-hal yang baik dulu, baru aku mau mendengarkan doamu dan berbicara kepadamu. Tidak seperti itu, tetapi dia justru datang dan mengajar kita semua untuk mengenal Allah. Dia menyatakan dirinya kepada kita orang-orang berdosa. Hari ini Yesus tetap mengajar kita untuk mengenal Allah melalui firman-Nya. Hari ini Tuhan juga memanggil kita yang percaya kepadanya
untuk selalu mengenal Dia, belajar firman-Nya, dan jadi utusan untuk menceritakan kabar baik tentang Yesus kepada setiap orang yang ada sekitar kita. Dia ingin semua orang mendengar hal ini dan percaya kepada Yesus, dan mereka bisa datang untuk diselamatkan. Nah, sungguh suatu tugas yang indah buat kita semua. Nah, kita mau belajar sama-sama ya ayat hafalan kita di minggu ini, yaitu di dalam Yeremia pasal 10 ayat yang ke-6. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Ya Tuhan, Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaanmu. Nah, sekali lagi kita baca Yeremia chapter 10 verse 6. Lord, no one is like you. You are great and great in your mighty name. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa ayat ini ditulis oleh Nabi Yeremia karena waktu itu umat Israel tidak menghormati dan tidak menaati Allah. Mereka lebih sering menyembah kepada berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Allah menyuruh Yeremia untuk mengingatkan mereka bahwa Allah itu besar dan penuh dengan kuasa. Allah itu hidup dan ada di tengah-tengah mereka. Kita juga perlu mendengarkan ya adik-adik dan menaati Allah. Karena apa? Apakah ada yang lebih besar dari Allah? Tidak, Allah lebih besar dari segalanya. Is anyone or anything greater than God? No, God is greater than everything. Hari ini kita belajar juga bahwa Allah berbicara dan mengajar Samuel untuk mengenal Dia. Tiap hari Allah selalu mengajar untuk kita mengenal kepada firman Tuhan. Tapi mungkin kita nggak lagi mendengar suara Allah secara langsung, tetapi kita dapat mengenal Allah melalui apa? Melalui firman-Nya yang kita dapat pelajari melalui Alkitab yang kita baca. Nah, jika adik-adik mengalami kesulitan untuk mengerti firman Tuhan, maka kita bisa berdoa terlebih dahulu dan meminta Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita bisa mengerti apa yang kita baca dan pelajari di dalam Alkitab. Dan kita terus perlu membaca Alkitab secara berulang-ulang. Adik-adik gak cukup loh cuma satu kali terus selesai, tetapi kita harus berulang-ulang. Nah, Kak Maria mau mengajak kita untuk sekali lagi belajar ayat hafalan kita ya, yang diambil dari Yeremia pasal 10 ayat yang ke-6. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Ya Tuhan, Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Sekali lagi di dalam bahasa Inggris, Yeremia chapter 10 verse 6. Lord, no one is like you. You are great and great is your mighty name. Nah, adik-adik, kiranya adik-adik boleh belajar dan mengenal firman Tuhan setiap hari, dan seperti Samuel, adik-adik makin berkenan di hadapan Allah dan disukai oleh manusia. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh belajar melalui kisah Elkana dan Hana dan bahkan cerita tentang Samuel. Kami diingatkan Tuhan bahwa Tuhan memiliki rancangan yang begitu indah terhadap setiap keluarga kami. Kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh ada di sebuah keluarga yang kami percaya bahwa Tuhan sudah menaruh kami, meletakkan kami di keluarga ini untuk kami boleh bertumbuh mengenal Engkau. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar cerita Alkitab di hari ini, agar mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, bantu anak-anak kami semua supaya mereka juga memiliki kerinduan untuk membaca firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan senantiasa menolong kami sehingga kami boleh memahami dan mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Kak Maria mau mengingatkan kita tentang 4M. Adik-adik tentu ingat ya, M yang pertama tetap memakai masker. M yang kedua mencuci tangan dengan sabun. M yang ketiga adalah menjaga jarak.
Dan M yang keempat yang tidak kalah penting adalah membaca Alkitab setiap hari. Adik-adik jangan lupa ya, tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.